Ya, kalau gue sih senang sekali ini untuk pertama kalinya gue terlibat di Anukom. Dan yang kelima lagi, sesuai dengan rukun Islam tuh. Dan gue senang karena gue selama ini menjadikan komedi sebagai salah satu pendekatan gue untuk menyampaikan dakwah. Oleh karena itu ketika gue terlibat di sini, gue senang sekali karena di sini gue akhirnya kalau dalam agama tuh disebutnya mencari sanad, mencari guru agar komedi gue itu ada gurunya. Kalau kurang, kalau salah, ada yang negor, ada yang bisa gue ajak diskusi untuk gue bertumbuh sebagai seorang pendakwah yang menjadikan komedi sebagai salah satu tulang punggung untuk menyampaikan dakwahnya. Habib kan circle-nya sebagian besar juga para komedian nih. Mungkin melihat komedian di Indonesia seperti apa sih? Ya, senang sekali karena komedian di Indonesia mereka penuh dengan dedikasi. Khususnya komedian-komedian senior itu, mereka penuh dengan dedikasi. Mereka bukan hanya komedian di depan kamera, tapi ketika ketemu di belakang kamera, ya hidup mereka memang penuh dengan komedi, membahagiakan orang lain, dan itu satu kebaikan yang tiada terhingga kalau dalam Islam. Begitu juga komedian-komedian junior, dia memiliki sisi yang lebih lain. Misalnya mereka bukan hanya berada di panggung komedi, mereka juga mengisi panggung-panggung lainnya. Mereka mengisi panggung film, mereka mengisi panggung-panggung yang di luar panggung komedi itu sendiri. Makanya bahkan film terlaris seringkali ada peran komedian di baliknya, termasuk film animasi. Nah, di acara Anukom ini kan pesertanya mungkin nominasinya sebagian besar juga komedian baru ya. Iya. Mungkin layak gak sih Bib untuk memenangkan nominasi-nominasi di acara ini? Iya, menurut gua salah satu tantangan dunia dan insan komedi tentu adalah regenerasi. Iya. Karena itu menurut gua dengan kebesaran hatinya komedian-komedian senior yang gua lihat duduk di Anukom ini, mereka rasanya berbangga ketika komedian-komedian junior itu menjadi penerus mereka, bahkan lebih baik dari mereka. Karena ketika kita udah senior, pasti yang pertama kali dan utama kita pikirkan adalah bagaimana regenerasinya jalan. Gue juga berpikir selalu begitu. Bagaimana dakwah ini bisa ada regenerasi suksesinya, ada pendakwah-pendakwah baru yang hadir untuk melanjutkan tongkat estafet dakwah yang kita jalankan. Oke, Bib, satu lagi Bib. Ini kan kita tahu bahwa Habib baru saja jenguk Onat, anaknya baru lahiran nih. Betul. Seperti apa sih tadi Bib? Iya, seru sih anaknya Onat baru lahir, bahkan belum genap berumur sehari, gue udah hadir. Anaknya cewek, ya gue mendoakan aja semoga anaknya tidak seperti bapaknya, anaknya. Tapi semoga juga rezekinya lancar seperti bapaknya, ibunya, dan gue seneng sih jenguk anak. Ganggu aja lu. Gue seneng jenguk orang, apalagi sahabat gue yang punya anak, karena menurut gue itu salah satu afirmasi dan implementasi dari doa gue yang selalu minta agar disegerakan punya anak. Tapi Habib melihat kebahagiaan Onat dan Baby tadi seperti apa? Iya, seru sekali ya, karena Onat tiba-tiba gendong bayi dengan satu tangan, tetap rock and roll, gendong bayinya. Kemudian babynya juga langsung tiba-tiba ikutan nongkrong sama kita di rumah sakit, sehat, bayinya juga sehat. Jadi seneng aja. Walaupun beda server, kita harus bersama dalam kebaikan. Serius. Nah, kita juga tahu bahwa si Onat meminta Habib untuk mengazankan anaknya. Itu benar ya, Beb ya? Si Baby. Oh, Baby yang minta. Sebenarnya Baby dan mertuanya Onat. Oke. Ketika datang, doain dong, azanin dong. Ya tentulah kita tanpa diminta, emang tugas Habib untuk mendoakan siapa saja agar selalu baik, selalu bahagia, dan selalu bermanfaat bagi banyak makhluk Tuhan. Habib dengan Onat bisa sedekat itu, sedangkan beda server nih kita tahu. Itu gimana? Kenapa mungkin ya pertanyaannya ya? Kenapa ya bisa sedekat itu? Ya, pertama karena perintah agama. Dalam Islam kita diperintahkan bahwa siapa yang bukan saudaramu dalam agama, dia adalah saudaramu sebagai sesama manusia dalam kemanusiaan. Kemudian yang kedua, kita tahu Indonesia ini tantangannya adalah bagaimana menjaga kerukunan antar umat beragama dan antar perbedaan yang ada di kita. Kita salah satu negara dengan heterogenitas tertinggi. Karena itu gue ingin menunjukkan bahwa walaupun kita berbeda, kita tetap bisa bersama. Sebagaimana gue dan Onat. Dan yang ketiga ya, gue ingin hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan
yang selama ini mungkin jarang ditanyakan, padahal ada di kepala orang. Apa tuh? Dulu misalnya pemuda tersesat. Oh, iya. Kemudian yang kedua login. Onat sebagai anak rock and roll, beda server dengan gua, bertanya tentang Islam. Utamanya bukan urusan gua dia dapat hidayah akhirnya login apa enggak, tapi adalah agar kita tahu bahwa kita walaupun beda server harus saling kenal, karena tak kenal maka ta'aruf, sehingga kita saling sayang. Oke. Bib, satu lagi Bib. Ini kayak Habib dengan Onat ini kan sering ngasih motivasi kehidupan, masukan-masukan kehidupan dengan cara Habib sendiri. Mungkin Onat menerimanya seperti apa sih, Bib? Dia senang karena akhirnya dia kenal Islam secara utuh, sehingga kemudian akhirnya dia bisa mudah untuk toleran kepada saudara-saudaranya sebagai sesama muslim, sebagai sesama umat beragama, khususnya Islam dan tokoh agama lain, umat beragama lain, karena yang dihadirkan di login itu bukan cuma orang Islam, bukan cuma tokoh Islam, tapi semua agama hadir di sana. Oke. Ucapannya buat Onat? Selamat buat Onat, semoga anaknya sehat, bahagia, pokoknya lebih baik dari bapaknya.